Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala
Imamat 25 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Untuk belajar hidup tetap setia kepada Tuhan itu tidak mudah. Manusia memiliki keinginan, bahkan kecenderungan untuk hidup sesukanya sendiri, hidup dengan caranya sendiri, bahkan tanpa mereka sadari mereka meninggalkan Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Manusia itu harus selalu mengingat akan perjanjian demi perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika orang tidak mengingat perjanjian yang Tuhan sudah buat, tidak menghargainya, tidak mengingatnya, tidak memegangnya, tidak menghidupinya, maka kemudian lambat laun orang itu akan mulai meninggalkan Tuhan, mulai melupakan Tuhan. Sungguh ketika kita bisa memegang akan perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya, maka kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan akan tetap terjagai, tetap dalam perlindungan sesuai dengan perjanjian yang Tuhan sudah buat. Tetapi apabila kemudian kita ini mulai melupakan Tuhan, mulai sibuk dengan kepentingan diri sendiri, mulai hidup berjalan dengan kekuatannya sendiri, maka sadar atau tidak, lambat laun mulai menjauh daripada Tuhan. Dan kita akan kembali belajar bagaimana orang Israel meninggalkan Tuhan, bagaimana orang Israel tidak melakukan perintah Tuhan, dan mereka akan mendapatkan akibatnya. Bahkan Tuhan menjadi musuh mereka, atau Tuhan memusuhi mereka, untuk Tuhan menarik hati orang Israel itu kepadanya. Hakim-Hakim pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Orang-orang Israel ketika ditegur oleh Tuhan, diingatkan akan pelanggarannya, mereka menangis, mereka menyesal, bahkan dikatakan menangislah bangsa itu dengan keras. Kalau satu orang menangis tidak terlalu ramai, kalau 10 orang menangis kira-kira lumayan. Tapi kalau satu bangsa menangis, kita bayangkan sekian ratus ribu orang menangis dengan keras bersama-sama. Sungguh suatu keadaan yang mencekam, menggambarkan akan penyesalan mereka.
Tetapi apakah kemudian penyesalan itu dilanjutkan dengan pertobatan? Ternyata tidak semudah itu. Mereka akan bertobat ketika ada orang-orang yang berjaga-jaga atas hidup rohani mereka. Tetapi apabila tidak ada penjaga dari satu generasi itu yang berupa orang kuat, panglima perang, nabi ataupun hakim-hakim, maka mereka kemudian mulai meninggalkan Tuhan lagi. Kita belajar bahwa teguran yang memunculkan penyesalan harus dilanjutkan dengan pertobatan. Pertobatan harus dilanjutkan dengan pertobatan yang lain lagi dan dilanjutkan dengan pertobatan yang lain lagi. Maka hati orang Israel akan terjagai apabila mereka mengingat Tuhan, mengingat kasih setianya, melihat akan pekerjaannya di tengah-tengah bangsa mereka. Kita akan melihat seberapa orang-orang Israel ini menyakiti hati Tuhan, melawan Tuhan, tidak mengikuti perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Penyembahan kepada Baal dan ilah-ilah lain itu harus mereka robohkan. Dia Tuhan yang cemburu, dia tidak mau orang Israel menyembah Allah lain. Tuhan mau hanya dia yang disembah oleh bangsa Israel. Mari kita perhatikan bagian demi bagian, bangsa demi bangsa mana yang tidak dihalau atau dipunahkan oleh orang Israel. Hakim-hakim pasal yang pertama ayat yang ke-21 mulai. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu, nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Hakim-hakim 1 ayat 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Betsean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Jadi orang Israel yang seharusnya mengusir akan orang-orang Kanaan, tetapi ketika orang Kanaan ini berkeras untuk tetap tinggal di situ, maka orang-orang Israel ini memberikan komprominya. Mereka tetap hidup berdampingan dengan orang-orang Kanaan itu, lalu menjadikan mereka budak atau orang Rodi. Kita bisa baca di dalam Hakim-hakim 1 ayat 28. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Padahal perintah Tuhan kepada mereka adalah mereka harus memusnahkan atau mengusir, menghalau mereka dari sana. Tetapi orang Israel tidak memperhatikan perjanjian dengan Tuhan. Mereka
tidak menghalau orang-orang Kanaan, padahal itu adalah waktu yang tepat karena Alkitab mengatakan orang-orang Israel ini menjadi kuat. Sekarang kita lihat lagi ada suku-suku yang lain yang melakukan yang sama. Hakim-Hakim 1 ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Aser tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Asib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika bangsa-bangsa Kanaan itu tidak dihalau, bahkan suku Aser tinggal di tengah-tengah mereka. Sungguh keadaan yang berbahaya kalau dilihat dari strategi perang. Suku Aser ada di tengah-tengah orang Kanaan, orang asli negeri itu. Hakim-Hakim 1 ayat 33. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anan, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anan itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim dari Sela terus ke atas. Dari Hakim-Hakim 1 ayat 21 sampai 36 kita membaca suku-suku Israel itu tidak mentaati akan perintah Tuhan sepenuhnya. Mereka tidak mengusir atau menghalau bangsa-bangsa asli itu karena mereka membutuhkan orang-orang ini sebagai tenaga budak atau tenaga rodi mereka. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, Hakim-Hakim 1 ayat 17, Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kala orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Walaupun ada sebagian yang tidak bisa diduduki, tetapi Alkitab mencatat Yehuda dengan Simeon memukul kalah orang Kanaan, kemudian menumpas kota Sefat dan menduduki akan pegunungan. Kemudian ayat yang ke-20 dikatakan, kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Orang-orang Enak adalah suku bangsa keturunan raksasa, dan Kaleb berhasil untuk menghalau mereka. Kita belajar lagi bahwa orang Israel tidak sepenuhnya mengikuti jalan Tuhan. Dan orang Israel yang tidak mengikuti akan perjanjian dengan Tuhan Allahnya, yang membiarkan bangsa-bangsa lain itu tetap tinggal di tengah-tengah mereka, maka mereka mengalami kemudian bahwa orang-orang itu menjadi musuh mereka. Bahkan Allah yang disembah oleh orang Kanaan itu menjadi jerat bagi orang Israel. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu
dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Mari belajar untuk mentaati perintah Tuhan, mari tunduk kepada perjanjian Tuhan. Karena Tuhan yang paling mengerti akan apa yang terbaik bagi orang Israel. Kalau kemudian ditarik pada kehidupan orang percaya, maka kita belajar untuk tetap ada penjaga generasi yang bekerja secara rohani menjagai untuk satu generasi takut akan Tuhan. Kemudian mari lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, tanpa ada tawar-menawar atau kompromi. Jangan sampai ketaatan sebagian yang dilakukan justru akan menjadi hambatan, bahkan musuh kita yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Mari belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mari belajar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh kita bisa mengenal dan mengalami kasih setia-Nya terus-menerus di dalam hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.